Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya zal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin, basyiran wa nazira, wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha, Bapak, Ibu Kasih dan penyelenggara kantor Kementerian Agama Kota Palembang, dan yang saya hormati seluruh kepala madrasah negeri MIN, MTS dan MAS Kota Palembang atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak-bapak kepala kantor urusan agama kecamatan Kota Palembang yang kami hormati, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat sekalian, wabil khusus kepada Ibu Mimi ya. Jadi kenali Ibu Mimi beserta Bapak yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita dapat menyaksikan bersama pengambilan sumpah jabatan Kepala Madrasah Negeri Ibtidaiyah 1 Palembang yang baru saja kita saksikan bersama. Harapan kita semoga pelaksanaan kegiatan pelantikan ini akan selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bapak-bapak dan ibu-ibu, saya saja terkejut. Ya. Pukul 3 tadi saya baru selesai mengikuti asesmen pejabat tinggi Pratama di Kementerian Agama ya, yang dilokasikan kegiatannya di UIN Raden Patah Palembang. Yang ketika saya ditelepon oleh Pak Kanwil, ambil SK, lantik segera hari ini juga. Nah, jadi oleh sebab itu ya, masalah pelantikan ini bukan hanya kepala BIN 1 ya, sebelumnya juga seperti itu. Artinya bahwa setiap kita yang diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai unit kerja, baik kepala madrasah, kepala KUA, Kasih, Kasubag, dan termasuk saya sebagai kepala Kementerian Agama Kota Palembang, harus siap ya kapanpun untuk dimutasikan, dilantik, dipromosikan ataupun ya dialih tugaskan pada jabatan-jabatan yang lain. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, jabatan sebagai aparatur sipil negara ada yang jabatan fungsional tertentu, ada yang jabatan struktural. Sesungguhnya sama saja. Ya. Guru adalah jabatan fungsional. Kepala madrasah adalah tugas tambahan. Jadi artinya bahwa jabatan sebagai kepala madrasah itu bukan suatu istimewa, ya, bukan suatu istimewa, tetapi itu merupakan amanah ya dari pimpinan yang mesti dan wajib kita laksanakan. Dan nanti perlu kami sampaikan informasi dalam waktu dekat. Semua jabatan struktural di Kementerian Agama dan sudah berlaku di Kementerian Pusat, struktural itu dialih tugaskan fungsinya menjadi JFT, jabatan fungsional tertentu. Di Kanwil sudah ada jabatan fungsional tertentu yang selama ini adalah Kasubag Kepegawaian, sekarang menjadi koordinator kepegawaian. Kemarin ada Kasubag Perencanaan, sekarang diganti menjadi koordinator perencanaan. Dulu kemarin juga ada Kasubag Keuangan ya dan aset, sekarang diubah menjadi koordinator keuangan. Nah, begitu
jabatan yang lain. Kemarin sudah diminta oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan alhamdulillah sudah dipenuhi melalui Kasubag PU seluruh pejabat yang ada di Kementerian Agama Kota Palembang ya dengan status jabatannya masing-masing akan diusulkan menjadi pejabat fungsional seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, jadi oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ini perubahan yang mesti harus kita pahami dan ketahui. Makanya jangan ada di dalam hati kita ketika jabatan itu dialihfungsikan, ya, itu menjadi beban bagi kita. Tidak, sesungguhnya itu menjadi nikmat dan karunia yang lebih besar lagi. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika jabatan struktural dialihtugaskan menjadi fungsional jabatan tertentu, ya, dari umur jabatannya, dari umur pekerjaannya sebagai ASN bertambah dan tunjangannya pun akan meningkat. Nah, ya. Sama seperti kemarin waktu bapak-bapak sebagai kepala KUA dialihkan menjadi penghulu semua, mulai ketar-ketir. Nah, ini gimana, ya. Ternyata hikmahnya banyak. Nah, begitu juga dengan jabatan eselon 4 dan eselon 3 di Kementerian Agama ini. Maka oleh sebab itu saya berharap kepada kita semua, nikmati saja apa yang diberikan kepada kita, laksanakan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya sebagai aparatur sipil negara. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, khusus kepada Ibu Mimi, ya, saya juga kenalnya baru hari ini. Ya, saya juga baru kenalnya hari ini. Tadi bincang-bincang dengan Ibu Dewi, ya, rasanya namanya Ibu Mimi. Tahu-tahu tuh muncul dia. Nah, ini Ibu Dewi yang lebih kenal dulu. Nah, ketika dilantik saya Ibu Mimi, ya. Nah, jadi bahwa itu rahasia jabatan yang begitu. Ya, jadi kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelantikan dan sebagainya ini, ya, ini namanya rahasia jabatan yang harus kita pegang teguh, ya. Jadi orang itu walaupun sudah punya SK, kalau belum dilantik tidak bisa. Tapi kalau sudah dilantik, udah selesai, berarti dia sudah berikan amanah. Ibu Mimi, di madrasah yang ada di Kota Palembang ini jangan samakan dengan madrasah di Muara Enim. Ibu Mimi di Min 10, ya? Di Min 10 di mana itu? Karangendang, ya. Min 1 Palembang dengan Min 10 Muara Enim jangan disamakan. Ya. Kenapa? Karena Kota Palembang ini sangat heterogen sekali. Orang pintar banyak, orang camat banyak, LSM banyak, wartawan banyak, ya, preman banyak, nak nunjuk bantuan banyak, ya, kemudian nak budike juga banyak, ya, namanya Palembang. Nah, maka oleh sebab itu saya berharap kepada Ibu Mimi yang pertama, ya, Ibu Mimi harus bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada di Min 1. Saya akan bantu membackup Ibu, ya, supaya cepat selesai masalahnya. Diberikan tugas oleh Pak Kanwil untuk menyelesaikan itu. Ya. Karena jabatan itu bukan hanya jabatan yang lemah diambil. Yang bagus yang diambil, yang tidak lemahnya tidak diambil, tidak bisa. Karena ketika dilantik, suka, senang, tidak senang, ya, ada masalah atau tidak masalah, itu harus dipikul. Dan jangan melibatkan lagi kepada pejabat sebelumnya. Oh, ini bukan jabat saya, ini jabatnya si A, tidak bisa. Kalau kita hanya mengambil yang enaknya saja, semua orang bisa. Justru kepiawaian kita menyelesaikan masalah itulah yang diharapkan dalam rangka pembenahan organisasi. Ya, saya yakin Bu Mimi bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Min 1 Palembang. Jangan juga takabur. Wah, ini saya ini dari daerah bisa nih karena saya punya ini. Jangan, tidak boleh. Ya, karena itu semu dan sementara. Karena kalau sudah seperti itu nanti kita akan dipuji orang. Kalau dipuji orang, ya, namanya ibu-ibu ini kan kapan diuji, ujung-ujungnya nangis. Ya, kalau udah tahan ujian, ya, ujung-ujungnya bapak yang susah juga, kan? Nah, jadi oleh sebab itu, jadi, ya, tetap pertama harus berkoordinasi dengan, ya,
madrasah itu adalah komite sekolah. Ya, itu ada 2 komite, lama dan baru. Ya, yang sampai sekarang belum selesai masalahnya. Ya, belum selesai. Nah, jadi ibu-ibu punya tugas untuk menyelesaikan mas 2 komite baru itu. Ya, nanti saya akan dampingi ibu-ibu untuk menyelesaikannya. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Harus dilakukan dulu ya. Harus dilakukan. Segala persoalan, ya, karena masalah itu kalau didiam-diamkan saja itu akan melebar kemana-mana. Ya, makanya saya ketika ditelepon Pak Anu tadi, lantik segera berikan bimbingan, arahan agar Ibu Mimi ya bisa menyelesaikan persoalan ada di sana. Nah, ini amanah dari Pak Kanwi. Ya, stakeholder yang ada, yang paling pokok itu adalah komite. Ya, jadi komite itu harus dijadikan partner kerja. Komite itu harus dijadikan tempat kita mengadukan persoalan madrasah. Karena komite sifatnya dia membantu keperluan madrasah. Kalau semuanya harus ditangguling oleh negara melalui RKKM tidak cukup. Apalagi hanya mengandalkan bos atau kepala sekolah. Ya, jadi peran komite harus dimainkan dengan baik dan cantik. Ya, ibaratkan kita narik narik rambut dalam tepung, rambutnya tertarik, tepungnya tidak buyar. Ya, nah itu harus dilakukan. Makanya Ibu Bibi segera koordinasikan, ya. Tapi sebelum berkoordinasi selesaikan dulu tugas Ibu Bibi di Min 10. Ya, nah, tadi kan saya telepon tadi lagi baru nyampe di rumah ya. Saya dapat SK jam 3.10, jam 10, jam 3:15 aku telepon ya. Bu Bibi ada di mana? Di Muareni atau di Palembang? Baru nyampe nih Pak di rumah. Nah sudah, pakaianlah, ajarlah mau rumah, ya, gantilah pakaian batik. Dan itu seragam ini ya. Oke. Alhamdulillah pas ke sini langsung ketemu di PLH ini, ya. Alhamdulillah. Nah jadi oleh sebab itu, Bibi ya selesaikan yang di 10. Lapor kepada Pak Kemenaknya, Pak Azhari, bahwa kami sudah diberikan amanah oleh Pak Kanwil ya untuk pindah tugas ke Kota Palembang. Minta restu, minta relakan, minta ikhlaskan ya segala sesuatu ketika Bapak Ibu berada di sana. Kemudian selesaikan secara administrasi ya, buat berita acara, semuanya dibuat, semuanya apa-apa yang dicantumkan di sana dibuat, termasuk keuangan mail itu. Ya, kemudian diketahui oleh kepala kemenang, itu jadi pegangan kita. Ya, sudah selesai itu, baru Ibu Bibi nanti akan masuk ke sini untuk menjalankan tugas bagaimana mestinya. Kemudian dalam rangka melaksanakan kualitas pendidikan madrasah, Ibu Bibi harus bisa pandai-pandai untuk mencari peluang-peluang yang ada. Ya, peningkatan madrasah itu bukan hanya kita meningkat kualitasnya saja. Bukan hanya meningkat kuantitasnya saja, tetapi lebih daripada itu meningkatkan madrasah dengan mencari inovasi-inovasi baru. Ya, saya tadi baru ikut asesmen ya. Saya beri judul akselerasi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Nah, itu judul makalah saya tadi. Alhamdulillah, kita doa semoga lulus. Ya. Nah, jadi artinya ada terobosan-terobosan, ya. Terobosan apa yang harus kita lakukan? Diinventaris dulu masalah-masalahnya. Masalah apa yang identifikasi masalah itu, kemudian di mana yang harus prioritas kita selesaikan. Ya. Kemudian penyelesaiannya itu bukan hanya prioritas, tetapi ada perubahan-perubahan yang kita lakukan. Itulah disebut dengan akselerasi. Ya, terobosan-terobosan yang harus kita lakukan demi untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah yang kita pimpin. Nah, begitu juga di madrasah lain dan kantor urusan agama yang ada di Kota Palembang. Saya berharap ya kita menjadi orang cerdas. Cerdas itu bisa mengetahui situasi dan kondisi, apalagi di new normal sekarang ini. Ya, Palembang masih PPKM sampai dengan tanggal 6 ya. Nah, ini harus ada terobosan-terobosan. Selama ini mungkin di Muareni tidak seperti itu kan. Nah, ini kan kita sekolahnya masih melalui daring ya. Ada lagi sekolah yang rebus-rebusan secara bergantian. Nah, itu semua harus dicarikan
menemukan solusinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, ya, tidak usah tidak usah khawatir, ya, karena Ibu Mimi didampingi oleh Pak Untung. Pak Untung ini, ya, ini murid berubah, ya. Apa murid berubah Pak Untung nih? Mas Raimis ya? Ya, Mas Raimis mudah-mudahan selesai, ya. Berapa tahun Pak Untung sudah kepala kepala seksi? 8 tahun. 8 tahun lebih, ya. Ingin tahu Pak, ya? Sempat masa YouTube Pak Untung ini, ya, masa proses pendidikan itu tidak boleh pindah-pindah. Tidak apa-apa. Kalau pindah juga tidak masalah, ya. Namanya pekerjaan itu biasa, ya. Biasa. Saya juga Pak, terus terang, saya di Kementerian Agama Kota Palembang ini sudah masuk bulan Maret, ya, 2018 saya dilantik. Sekarang bulan berapa ini? Bulan Agustus, berarti sudah 2 tahun. Berapa bulan? Lalu jalan 3 tahun. Bulan Februari nanti 4 tahun lagi. Saya terus terang Pak, sudah tidak betah lagi di Kota Palembang. Tidak betah lagi. Karena apa ya? Karena ya benar kata Pak Fajri dulu. Apa lagi nak kau lakukan? Cari apa namanya? Cari cari perubahan baru, ya, cari inovasi baru. Jadi saya selaku Kemenang tidak terlalu harus mengambisikan diri. Oh, saya tidak bisa Pak, saya harus pindah kalau saya naik, tidak bisa. Ya karena memang begitulah. Jadi saya juga tidak berharap lama di sini. Kalau baca aja 2-3 bulan lagi selesai di sini. Tapi sebentar lebaran. Lebaran yang ya. Nah, jadi itu harapan. Namanya kan ini ya, keinginan, ya, mimpi itu harus dijalani dengan ikhtiar. Begitu juga bapak-bapak harus mimpi, jangan hanya terputak di sana lah. Jadilah walilah sampai kiamat misalnya, Pak. Tidak bisa Pak, ya, karena itu harus dilakukan, ya. Kalau ditawari misalnya oleh pimpinan, kau jadi kasih di sini, siap. Saya kemarin menawari Pak Idham Sukri, menawari Pak Ubaidi, menawari Pak Tajudin, dan ada yang ke daerah itu. Jadi kasih di Banyuasin, dan nanti yang jadi kasih kantor pun tidak kalah dulu. Jangan mana ini? Aku Pak waktu menjadi kepala KUA Ilir Timur 1 ditelepon oleh Pak Kanwil, Pak Hamali waktu itu, Dek, galak kau balik ke daerah lagi. Jiku di mana? Posisinya naik apa tidak? Naik katanya. Nah jadi di Bore ini jadi siap. Tidak tahu nanti jadi apa. Ya, hikmahnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak lama. Kalau memang matahari terbit, masih terbit pula. Setahun 8 bulan saya menjadi setahun 4 bulan saya jadi kasubag TU, 3 bulan saya kasih haji, ya, dari pojok ke bawah. Apakah jadi tidak? Biasa saja. Alhamdulillah. Ikut asesmen, buka asesmen di Pali yang ikut orang 12, ternyata kita menjadi yang dipilih dan memang hasilnya bagus, ya, hasilnya bagus. Jadi akan jadi Kemenang Kabupaten Pali bulan Mei pada waktu itu. Tidak ada apa-apanya Pak, cuma dibuat SK saja. Kantor belum ada, anggaran belum ada, semua belum ada. Sampai Desember, bayangkan, Mei sampai Desember berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan Pak, luar biasa. Tidak ada anggaran. Tidurnya depan. Aku pernah ngantor di masjid 1 minggu di Bali. Iya, di samping KUA. Tidak boleh ditawari oleh Pak KUA. Pak Ibrahim itu. Pak Ibrahim namanya, oh iya. Nah, pada ada apa-apa masih balik kemarin ini, biarlah. Oke, dia jadi kasih gitu. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Pak, ya, koordinasi dengan pemerintah daerah, ya, diberikan disewakan tempat, diberikan mobil dinas, ya, kemudian perencanaan memberikan motivasi dan sebagai inovasi, diberikan tanah sampai 10 hektar yang sekarang ini berkurang, ya, 10 hektar itu berkurang menjadi 4 hektar. 6 hektar itu ada tahu yang bepom. Iya, karena itu tadi tidak mesti harus lincah, ya, harus lincah. Saya dapat tanah langsung usul, dapat 2 kelas baru.
saya jadikan kantor, ya, alhamdulillah. Kemarin waktu masih saya sana, saya nyusul juga PL-HUD. Nah, PL-HUD memang sudah masuk sebelum kota Palembang. Pas saya masuk pindah kota Palembang, nah ini Fauzia jadi saksinya ini. Mau buat kita bagusuran. Ini contoh di Bali. Nah, contoh bla 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 bla, jatah Bali balik ke Palembang. Iya, itu. Nah, jadi artinya bisa kita lakukan apa itu. Inilah kejadiannya PL-HUD Kemenak Kota Palembang. Ini haji di bagus ini. Bandingkan kantor Kemenak bagus ini. Nah, itu juga masjid dan lain sebagainya. Ini semua adalah berkah dari keinginan kita, motivasi kita dalam rangka pengembangan diri kita untuk lebih baik daripada masa yang akan datang, ya, dan masa yang kemarin. Nah, jadi saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa mengembangkan diri kita dalam jabatan apapun yang diberikan amanah oleh pimpinan. Ya. Nah, jadi hal itu bisa kita lakukan asal ada kemauan dan memang ada ikhtiar yang kita lakukan setelah doa diiringi dengan memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Mimi, Ibu Komaria. Aku lah ngomong-ngomong dengan Pak Kanwil. Ya, Ibu Komaria ini bagusnya di Mandice ini. Prestasinya bagus ya. Jadi Ibu kalau ditawari oleh Pak Kanwil Mandice, maju, nggak apa-apa walaupun laki ditinggal. Ya, itu ya, karena siap selalu ya. Nah ini, insya Allah mudah-mudahan saya bersyukur juga bahwa kita ada orang-orang baik dan bagus untuk dipromosikan di tempat-tempat yang bagus. Ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Mimi beserta Bapak ya untuk bergabung di Kementerian Agama. Nanti kita jalin silaturahim antara kita, jangan memisahkan diri ya, bahwa kita ini satu dan sama dalam rangka mengembang amanah di Kementerian Agama. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.